Geng Kiajar. Kami dari SMA Swasta Bintang Timur 1 Bali G, perwakilan dari Sumatera Utara jenjang SMA. Perkenalkan, nama saya Maria Lumbantoruan sebagai guru pendamping tim 8. Saya Serni Jayanti Hulu. Saya Grenita Manalu. Dan saya Lisbeth Panjata. Pada video ini, kami akan menampilkan sebuah produk yang dapat membantu masyarakat dan mendukung usaha pemerintah dalam memutus rantai penyebaran COVID-19. Produk ini kami beri nama Hand Washing Machine Sensor. Penasaran kan bagaimana cara pembuatannya? Yuk ikuti videonya. Tunggu dulu. Steril tidak ya? Kan baru disentuh orang lain. Virus kan dapat bertahan hidup di benda mati. Betul itu, Beth. Tangan kita masih bisa terpapar virus kalau kita mencuci tangan di keran manual seperti ini. Lalu, bagaimana ya caranya supaya bisa mencuci tangan tanpa menyentuh kerannya? Nah, aku punya solusi nih. Bagaimana kalau kita jual produk pencuci tangan tanpa sentuh? Emang bisa? Bisa dong, tenang aja. Nanti bahan-bahannya mahal lagi. Kamu kok gak pakai masker? Aku lupa. Ini aku ada masker. Makasih ya. Tenang aja. Alat-alat untuk membuat produknya ekonomis kok. Gimana caranya? Penasaran ya? Ayo kita buat. Yuk. Berdasarkan tayangan tadi, kita tahu bahwa cuci tangan manual kurang efektif digunakan di kalangan masyarakat maupun perorangan. Tapi tenang dulu, kami akan menghadirkan sebuah produk yang dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Untuk proses pembuatannya, ikuti videonya ya. Dalam pembuatan produknya, kita memerlukan alat dan bahan. Yang pertama, relay 5 volt. Yang kedua, sensor infrared. Yang ketiga, kabel jumper. Yang keempat, adaptor 12 volt. Yang kelima, adaptor 5 volt. Yang keenam, solenoid valve 12 volt. Yang ketujuh, songket ras dalam setengah inci. Yang kedelapan, pipa 8 cm. Yang kesembilan, elbow setengah inci. Yang ke-10, satu buah box. Ke-11, cutter. Yang ke-12, kawat pengikat. Yang ke-13, obeng. Yang ke-14, gunting. Yang ke-15, konektor adaptor. Yang ke-16, konektor jumper. Yang ke-17, kabel. Dan yang ke-18, selotip. Untuk proses pembuatannya, yang pertama, kabel jumper kita hubungkan dengan adaptor jumper. Kabel warna merah kita letakkan bersamaan dengan kabel warna coklat, lalu kita letakkan pada salah satu lubang di konektor jumper. Kemudian kabel warna hitam dan kabel warna putih kita letakkan secara bersamaan pada konektor jumper yang lain. Setelah itu, kita lanjut proses perakitan, yaitu dengan menghubungkan adaptor listrik 5 volt dengan konektor jumper. Kabel warna merah kita letakkan sejajar dengan kabel jumper warna merah dan coklat. Kemudian, kabel warna biru kita letakkan sejajar dengan kabel jumper warna hitam dan putih. Selanjutnya, kabel jumper kita hubungkan ke sensor infrared. Kabel warna hitam untuk yang ground, yang merah untuk PCC, dan satu kabel tambahan untuk bagian out.
Kemudian kabel jumper kita hubungkan ke relay. Kabel warna putih untuk yang ground. Kabel warna coklat untuk yang PCC. Lalu kabel warna orange untuk bagian in. Setelah itu, relay kita rakit dengan sebuah kabel wire. Selanjutnya, bagian solenoid kita sambungkan dengan sebuah kabel wire. Kemudian ujung kabel wire kita hubungkan dengan konektor adaptor. Lalu satu kabel yang lain kita sambungkan ke kabel wire yang telah terhubung ke relay 5 volt. Jangan lupa untuk melem menggunakan selotip. Setelah tergabung, kabel relay 5 volt yang satu lagi kita masukkan ke konektor adaptor. Sahabat Gen, tidak perlu khawatir tentang peletakan kabel pada konektor adaptor. Yang terpenting adalah kabel pada relay 5 volt dan sensor infrared tidak terbalik. Setelah itu, konektor adaptor kita sambungkan ke adaptor 12 volt. Berikut diagram perakitan untuk relay dan sensor infrared. Sahabat Gen, perlu diketahui bahwa solenoid akan bekerja jika digunakan pada air bertekanan tinggi atau bertekanan besar. Sebelum menyambungkan box ke solenoid, kita ikat dulu box ke pipa. Setelah terikat dengan kuat, selanjutnya sambungkan kabel ke solenoid. Sahabat Gen, jangan lupa untuk memberikan selotip agar air tidak mengenai kabel pada solenoid. Setelah itu, sambungkan adaptor 5 volt dan 12 volt pada jok listrik. Dan pastikan sensor infrared dan relay menyala. Sekarang kita akan mencoba apakah sensornya berjalan dengan baik atau tidak. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa produk ini dapat menjadi solusi dari permasalahan bahkan keresahan yang selama ini masyarakat alami mengenai pemakaian keran pencuci tangan secara manual. Produk ini cukup sederhana dan terbilang cukup ekonomis dibandingkan kita membeli produk jadi dari pabrik yang memiliki harga jual yang mahal. Tentunya dengan alat seperti ini, kami mengajak dan menyadarkan masyarakat untuk tetap menjaga kebersihan tangan karena produk ini efektif, sederhana, dan juga terbilang ekonomis. Penerapan STEM pada produk ini yaitu bidang sains ketika sensor menekan tangkai air saat dialiri listrik. Yang kedua, bidang teknologi, penggunaan relay dan sensor. Di bidang engineering, perakitan komponen-komponen menjadi produk. Demikian
Demikianlah video tema kami. Semoga bermanfaat dan menginspirasi masyarakat luas. Jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa untuk mencuci tangan. Terima kasih, ini aja. Sampai jumpa.